Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita untuk kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini, kita boleh menikmati bangun pagi dengan rasa syukur. Kita berada di bulan baru, di bulan April ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang sedang melakukan perjalanan, menikmati liburan yang cukup panjang bersama dengan keluarga tercinta. Hati-hati dalam perjalanan dan utamakan keselamatan saat berkendara. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebelum kita melanjutkan perjalanan mungkin, saya mengajak Ibu Bapak untuk menyediakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai kegiatan kami di saat-saat liburan ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Allah. Berbicaralah kepada kami, ya Roh Kudus, berikan kami pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Imamat pasal 25 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan tinggal di tanahmu dengan tentram. Tema renungan bagi kita saat ini adalah ketaatan membawa kesejahteraan. Bapak Ibu, saya beberapa saat lalu menemukan sebuah kisah yang sangat memiliki arti yang dalam terkait dengan ketaatan dan kesetiaan. Di mana di sebuah kelas taman kanak-kanak, seorang guru berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anak, ibu menaruh kue dan permen di atas meja ini. Ibu ada keperluan sebentar di kantor kepala sekolah. Nanti kalau ibu kembali, ibu akan bagikan semua makanan dan kue ini untuk kalian semua." Tanpa sepengetahuan anak-anak, para peneliti memasang monitor CCTV yang dipakai untuk melihat apa saja yang dilakukan anak-anak itu. Begitu sang guru keluar, beberapa anak segera mengambil kue dan permen itu. Sebagian anak mulanya ragu, tetapi melihat sikap teman-temannya yang lain mengambil kue dan permen itu, maka mereka juga ikut-ikutan untuk mengambilnya. Saudara, hanya sedikit anak yang taat dan tetap duduk diam. Dengan cermat, para peneliti mencatat perilaku setiap anak-anak yang ada di dalam kelas taman kanak-kanak ini. 30 tahun kemudian mereka mengadakan penelitian ulang terhadap anak-anak tersebut yang tentunya mereka sudah dewasa. Ternyata anak-anak yang dulu taat, tetap duduk diam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, kini mereka menjadi orang-orang yang berhasil sukses dalam karir mereka. Sedangkan anak-anak yang tidak taat menjadi orang-orang yang gagal, baik di dalam rumah tangga maupun karir yang mereka bangun selama hidup mereka. Bapak Ibu, ternyata untuk menjadi taat diperlukan latihan, mulai sejak muda dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Marilah kita belajar untuk taat dan setia kepada tugas dan panggilan kita sehingga Tuhan dapat memakai kita sebagai saksi yang menjadi berkat bagi dunia ini. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Itulah yang disampaikan oleh Yesus dalam Lukas 16 ayat 10. Nah, apa hubungannya dengan bacaan kita dalam Imamat 25 ayat 18 ini? Di mana teks dalam Imamat 25:18 ini merupakan bagian dari hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Dalam konteks ini, Tuhan sebagai pemilik sejati dari segala sesuatu
menetapkan aturan-aturan yang bukan hanya untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Israel, tetapi juga menunjukkan karakternya dan kasihnya kepada umat pilihannya. Janji kesejahteraan yang diberikan Tuhan bukanlah jaminan akan kehidupan yang bebas dari masalah, tetapi itu adalah jaminan bahwa Tuhan akan hadir dan bekerja dalam kehidupan mereka yang taat, memberikan perlindungan dan berkat-Nya. Ketaatan membawa kita ke dalam hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, di mana kita mengalami kehadirannya. Kita merasakan kasih dan kesetiaannya dalam hidup kita. Saudara, dalam kehidupan modern saat ini kita menemukan banyak hal ketidakpastian. Ada banyak hal kekhawatiran yang seringkali menghantui kita. Janji Tuhan ini memberikan harapan dan penghiburan bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang hidup taat dan setia akan firman-Nya. Ketika kita taat kepada Tuhan dalam hidup ini, kita melakukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Dia akan memelihara kita dan memberikan kita keamanan, terlebih kesejahteraan yang sejati itu dalam hidup kita, pribadi dan keluarga. Namun ketaatan bukanlah sesuatu hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita seringkali tergoda untuk mengikuti jalan kita sendiri, dan sering juga kita mengabaikan perintah Tuhan. Mungkin kita menganggap dalam hal yang kecil yang tidak diperhatikan oleh Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun kita harus memilih untuk tetap taat. Kita mengalami berkat dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap yang taat kepadanya. Saudara, ketaatan adalah kunci untuk mengalami kesejahteraan yang sejati. Kesejahteraan yang dimaksud di sini bukan hanya tentang kelimpahan materi, banyaknya uang, atau bergelimang harta benda, tetapi juga tentang kedamaian, keamanan, kesejahteraan dan hubungan yang baik kita dengan Tuhan serta sesama. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita menghormati dan mempercayai akan firman-Nya. Ketaatan kita membuka pintu berkat perlindungan-Nya di dalam hidup kita, pribadi dan keluarga. Justru sebaliknya, Bapak Ibu, ketidaktaatan membawa konsekuensi negatif dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika bangsa Israel misalnya tidak taat kepada Tuhan, dalam kisah ini mereka mengalami berbagai masalah. Kita boleh melihat dan memperhatikan dalam kisah sejarah mereka. Mereka mengalami kekalahan dalam peperangan, mengalami kelaparan, bahkan pembuangan di Babel. Namun ketika mereka bertobat dan kembali taat kepada Tuhan, mereka mengalami pemulihan dan berkat dari Allah yang mereka sembah. Lalu apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup saat ini? Yang pertama, ketaatan dalam hal-hal kecil. Ketaatan dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Misalnya taat untuk berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan ayat-ayat firman Allah setiap hari, taat, jujur, bertanggung jawab dalam pekerjaan, serta taat untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketaatan dalam hal besar. Ketaatan juga diperlukan dalam menghadapi keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Misalnya taat untuk mengikuti kehendak Tuhan di dalam memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan, pelayanan, bahkan hal-hal besar lainnya. Yang ketiga, ketaatan di tengah kesulitan. Ketaatan kita akan diuji di tengah kesulitan dan masalah yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Justru di saat-saat sulit itulah kita perlu memperlihatkan untuk tetap taat kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Dia memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Dan yang terakhir, ketaatan yang berbuah kesejahteraan. Ketaatan kita kepada Tuhan akan berbuah kesejahteraan dalam hidup kita. Kesejahteraan itu mungkin tidak selalu berupa kelimpahan materi, harta, kekayaan, tetapi pasti berupa kedamaian, yaitu damai sejahtera, sukacita dan kepuasan yang sejati yang kita boleh alami bersama dengan keluarga tercinta. Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada Tuhan adalah jalan menuju kesejahteraan yang sejati. Marilah kita belajar untuk taat dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita
dapat mengalami berkat dan perlindungan dari Tuhan. Taat dan setia dari hal-hal yang kecil. Dari perkara-perkara besar Tuhan akan percayakan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pagi ini. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian, pemahaman untuk mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa untuk setiap kami dalam melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Bahkan bagi kami yang sedang melaksanakan perjalanan, liburan bersama keluarga, di luar kota, bahkan dimanapun. Tuhan sertai berkati kami dalam perjalanan, tibakan di tujuan dengan aman dan selamat. Lebih khusus bagi kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang memiliki pergumulan, Tuhan angkat setiap persoalan kami dan Engkau menggantikan dengan jawaban yang sempurna dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang bersumber daripada-Mu Tuhan memenuhi kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.